Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di perkuliahan kali ini kita akan belajar tentang view pada PostgreSQL. Tujuan sendiri dari pembelajaran hari ini adalah Anda dapat memahami bagaimana penggunaan view pada Postgre dan kemudian dapat membuat view pada Postgre kalian sendiri sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing seperti itu. Dan kalau definisi dari view sendiri, view itu adalah query juga yang disimpan dan diberi nama. Yang secara fisik, view itu tidak membuat penyimpanan data seperti tabel, tapi dia hanya menampilkan saja. Jadi untuk visualisasi data, hanya untuk tabel bayangan bisa juga seperti itu. Karena view itu juga bisa kita sebut sebagai virtual table. Nah, ini sintaks secara umum bagaimana cara kita untuk meng-create view dan ketika diimplementasikan contoh pembuatan view itu seperti ini. Jadi kita uh, functionnya itu create view, terus nama view-nya apa, yang isinya itu mau kita isi sebagai apa. Kalau ini view F1 ini dia akan menampilkan dari hasil query select inisial nama instruktur from instruktur dari. Jadi dia menampilkan inisial, nama instruktur dari tabel instruktur. Mungkin di tabel instruktur ini ada banyak kolom ya, tapi di view ini yang ditampilkan nanti hanya inisial dan nama instruktur saja. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu buat view dan tujuannya itu untuk apa sih nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya dan mungkin akan lebih diperjelas lagi dari contoh yang sudah kita implementasikan. Kalau ini view itu bisa dibuat dan juga bisa dihapus ya. Kita menggunakan fungsi drop. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah create view namanya F1, kemudian kita juga bisa drop view dan nama view-nya apa seperti itu. Nah, untuk dapat langsung mengubah view tanpa harus kita menghapusnya dulu, kita juga bisa gunakan create or replace view. Jadi kalau view-nya mau kita perbaharui, kita nggak perlu mendelete yang lama, terus meng-create view yang baru lagi, tapi kita bisa menggunakan function create or replace. Jadi seperti ini, dari yang sudah ada tadi, terus ini query-nya. Kalau dilihat dari sini, kita bisa menggunakan view untuk menghasilkan satu tampilan yang itu tabel bayangan yang berasal dari dua tabel sekaligus. Misalkan di sini contoh dari tabel kursus sama tabel sesi. Kita pengen tahu nama kursusnya apa, nomor sesinya berapa, jumlah jamnya berapa. Nah, dua tabel itu bisa digabungkan dalam bentuk satu tabel bayangan tadi virtual table tadi yang dinamakan virtual table itu jadi satu yang kita namakan sebagai tabel view. Di sini namanya tabel view 4 seperti itu. Nah, updating data dapat dilakukan ke dalam view dengan memberikan nilai seperti pada updating di tabel. Sama update tabel data di view sama tabel itu sama, tapi ada tapinya harus memperhatikan ada constraint not null. Jadi sebelum memasukkan nilai ke view, pastikan semua data sudah terisi seperti itu agar konsistensi datanya itu bisa terjaga. Kita juga bisa menggunakan with checkpoint option. Caranya seperti ini. Nah, kalau ini limitasi view, insert update data itu seperti apa sih? Dan di view ini tidak dapat melakukan insert atau update jika salah satu kolom merupakan hasil kalkulasi atau fungsi. Nah, nanti kita berikan contoh. Yang nggak bisa diupdate itu kalau gimana sih? Kalau cuma update biasa nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau di situ adalah hasil dari kalkulasi, itu nggak bisa kita namakan. Itu. Kemudian tidak dapat melakukan insert update delete jika dalam view itu terdapat group by atau distinct. Itu nggak bisa. Nah, aktivitas kelas yang akan kita lakukan hari ini adalah silakan mencoba membuat view dan jelaskan view apa yang Anda buat. Terus kemudian nanti ada nilai tambah juga. Jadi kalau yang atas itu pasti dapat 1 poin. Kalau yang kedua ini nilai tambahnya yaitu jika Anda bisa menjelaskan poin penting dari view. Misalkan Anda membuktikan bahwa view ini dapat menyembunyikan query yang kompleks dari pengguna lain. Nah, contohnya gimana sih nanti yang khusus ini nanti yang contohkan saya. Nah, kalian eh, cari insight lain. Kira-kira dengan view itu apa sih yang bisa kalian dapatkan? Itu poin lebihnya ya. Oke, saya share contohnya. Misalkan di sini ada query-nya seperti biasa. Ini untuk uji coba nanti ada contoh query-nya.
Nah, di sini saya pakai VS Code untuk running Postgre. Di kalian terserah ya. Mau pakai Postgre boleh, pakai MySQL juga boleh, tapi mungkin query-nya ada berbeda sedikit, tapi secara logiknya sama itu. Ada view. Nah, kalian create dulu satu tabel pembayaran, sekalian insertkan datanya. Ini sudah saya insertkan. Ini hasil tabelnya seperti ini. Terus kemudian coba kita lihat seperti apa sih sebenarnya isinya itu. Oh, kita taruh bawah aja ya. Tadi harusnya select. Oke, ini ada datanya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa ini ada pembayaran ID, kemudian ada pelanggan ID. Pelanggan ID 1 kalau kalian lihat di sini melakukan 2 transaksi, pelanggan ID 2 juga melakukan 2 transaksi, yang pelanggan tiganya hanya 1 transaksi. Nah, kita tuh pengen tahu gimana sih berapa sih jumlah total pembelian dari pelanggan yang ID-nya 1. Nah, kita kan biasanya menggunakan ini nih. Kita bisa menggunakan select. Kita coba jalankan ini, kita pengen tambahkan berapa total pembelian dari setiap pelanggan itu. Nah, ini query-nya. Kita jalankan. Nah, kita tahu bahwa pembeli 3 itu 200, pembeli 2 itu 200, pembeli 1 adalah 175. Nah, udah bener kan kayak gini. Nah, ini query-nya lumayan simpel sih. Tapi nanti sebenarnya ada query yang bahkan query-nya itu sampai puluhan baris. Itu ada loh query yang puluhan baris itu kalau memang nanti basis datanya sangat kompleks. Dulu saya pernah lihat, jadi di sebuah perusahaan seperti itu yang dia melakukan query datanya, itu query-nya sangat banyak sekali, dan itu mungkin ini masih contoh kan hanya 3 baris aja, tapi kalau barisnya banyak, nah kalau kita mau running masa iya sebanyak itu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya create view ini. Caranya gimana? Ini kan create view. Nah, query-nya itu aja dimasukkan ke nama view-nya tadi kan, namanya itu saya membuat view total pembayaran. Kita lakukan create view. Oke. Nah, ketika saya pengen melihat total pembayaran dari seluruh pembeli tadi, setiap pembeli itu berapa totalnya. Nah, saya bisa menjalankan gini aja. Select bintang from total pembayaran tanpa harus saya menggunakan yang ini, yang 3 baris ini. 1 baris aja. Nah, namanya ini tabel bayangan atau virtual tabel. Virtual tabel ini saya namakan total pembayaran, dia akan menampilkan kayak tabel gitu yang menunjukkan hasil pengelompokan total pembelian dari setiap pelanggan. Nah, bisa juga kok kita lihat, kita tambahkan where kayak gini boleh juga. Tapi dia tetap bisa berfungsi juga. Nah, kita bisa juga melakukan drop view tabel. Kita bisa juga menghapus di tabel tersebut, kita bisa. Nah, ini kan membuktikan statement saya yang pertama tadi tentang view, bahwa view ini dapat menyembunyikan eh, query yang sangat kompleks. Karena untuk mendapatkan tadi tabel tadi, hasil count tadi, hasil pengelompokan tadi, cukup saya panggil aja ini satu query itu udah bisa terpanggil. Nah, fungsinya apa? Misalkan kalian pengen menjoinkan kedua tabel terus dijadikan satu, kan nggak perlu melakukan join tabel terus-menerus. Kalian buat virtual tabelnya aja menggunakan function view ini. Jadi misalkan ada tabel dosen sendiri, tabel mahasiswa sendiri. Nah, kalian nanti bisa memunculkan virtual tabel yang isinya siapa nama dosen dari mahasiswa A misalkan, atau dari tabel mata kuliah sama tabel dosen biasanya kan berbeda ya itu ya. Kalian bisa satukan, kalian bisa di situ menambahkan tentang siapa sih nama dosen dari setiap mata kuliah tersebut. Nah, seperti itu. Silakan dicoba ya. Oke. Itu saja penjelasan dari saya terkait penggunaan view. Silakan dicoba, dan nanti yang bisa perform, yang bisa menunjukkan penggunaan function view ini di database masing-masing, di studi kasus masing-masing, nanti akan mendapatkan 1 poin.
Dan ada juga poin tambahan dan poin itu nanti berfungsi untuk mengupgrade nilai kalian yang sekiranya ada nilai-nilai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.